Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk absen, ulang. Baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang rumus, jumlah, dan selisih antara sudut sinus dan kosinus. Sebelum Ibu menjelaskan materi ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran nilai dari sudut istimewa? Masih, Bu. Kalau masih, di situ kan ada dua sudut, yaitu sin dan cos. Nah, untuk yang pertama, untuk sudut sin, itu akan dijelaskan oleh Anggraini. Kepada Anggraini, tolong jelaskan tentang sudut-sudut istimewa dari sinus. Baik, Bu. Saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu. Untuk yang sin dari 0 derajat itu 0, 30 derajat itu setengah, 45 derajat itu setengah akar 2, 60 derajat itu setengah akar 3, sin dari 90 derajat itu 1. Baiklah, jawaban dari Anggraini itu sangat benar sekali. Berarti kalian masih mengingat tentang pelajaran sebelumnya. Nah, untuk cos itu akan dijelaskan oleh Yesi, karena Anggraini menjelaskan sin dan cos akan dijelaskan oleh Yesi. Kepada Yesi, Ibu persilakan, tolong jelaskan. Baik, Bu, saya akan menjelaskan sudut istimewa dari cos. 0 derajat itu 1, 30 derajat itu setengah akar 3, 45 derajat itu setengah akar 2, 60 derajat itu setengah, dan 90 derajat itu 0, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Baiklah, Ibu langsung absen ya. Anggraini, Hadir, Bu. Yesi, Saya, Bu. Bunga, Hadir, Bu. Ani. Saya, Bu. Baiklah, hadir semua ya. Baiklah, jawaban Yesi tadi sudah benar, berarti kalian sudah memahami tentang materi kita sebelumnya. Maka pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang rumus, jumlah, dan selisih antara dua sudut sinus dan kosinus. Sebelumnya, kita akan menjelaskan tentang rumusnya terlebih dahulu, bahwa rumus pada sinus dan kosinus terdapat dua rumus, yaitu sinus terdapat rumus penjumlahan. Baiklah anak-anak, sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan bahwa terdapat 4 rumus pada jumlah dan selisih sudut sinus dan kosinus. Nah, di sini bisa Anda lihat di papan tulis bahwa terdapat 4 rumus sinus dan kosinus. Untuk yang pertama, kita bisa mencari rumus sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Ini rumus untuk sinus pada penjumlahan. Selanjutnya, pada sinus selisih yaitu sin alfa dikurang beta, maka sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang dengan cos alfa dikali sin beta. Nah, ini bisa dilihat bahwa yang di atas ini rumus sinus pada penjumlahan dan selisih. Selanjutnya, rumus kosinus alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta sama dengan dikurang sin alfa dikali sin beta. Selanjutnya, pada selisih, cos alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah dengan cos alfa dikali sin beta. Kepada anak-anak, apakah bisa dipahami tentang 4 rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus? Sudah, Bu. Baiklah anak-anak, jika kalian sudah memahami dari 4 rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus tersebut, di sini Ibu akan membagikan kalian 2 kelompok untuk mengerjakan soal dari jumlah, selisih, sudut, sinus, dan kosinus. Nah, di sini ini soalnya Ibu bagikan. Silakan Anda kerjakan per kelompok, Ibu beri waktu 10 menit. Jika sudah, kalian bisa laporkan sama Ibu dan Ibu akan memberi nilai per kelompok tersebut. Baiklah anak-anak, apa ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan soal-soalnya? Sudah, Bu. Kelompok berapa Anggraini? 1. Baiklah, kepada Anggraini tolong kerjakan contoh soal nomor 1. Oke, Bu.
Baik, di sini saya akan menjawab soal yang dikasih ibu guru tadi. Soalnya adalah tentukan nilai kos dari 75. Nah, di sini kos 75 kan tidak ada, jadi kita bisa jabarkan dari rumus yang kita ketahui. Di sini kos berarti di sini kita ambil yang ini. Kita jabarkan satu-satu, kita bubarkan. Dijabarkan. 75 kan bisa kita pecahkan menjadi 45 ditambah 30 hasil 75. Nanti kita pecahkan sesuai rumus yang kita ketahui. Kemudian cos 45 tadi sesuai sudut istimewanya setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3 dikurang sin 45 setengah akar 2, sin 30 setengah. Kita kalikan, itu juga ada hasilnya, kita kurangkan ini hasilnya, kemudian ini hasilnya 1/4 akar 6 kurang akar 2. Terima kasih. Baiklah anak-anak, jawaban dari Anggraini itu sudah sangat benar sekali. Nah, kepada anak-anak, apakah ada yang kurang dimengerti tentang jawaban dari Anggraini? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, terima kasih pada Anggraini. Silakan duduk. Ibu, apakah rumus itu hanya bisa digunakan untuk sudut istimewa saja? Baiklah Yesi, pertanyaan dari Yesi itu sangat bagus sekali. Sebenarnya rumus yang jumlah dan selisih sinus dan kosinus tersebut bisa kita gunakan tidak menggunakan sudut istimewa. Di sini, kenapa kita lebih sering melihat bahwa rumus ini sering menggunakan sudut istimewa? Karena dengan menggunakan sudut istimewa, kita bisa langsung tahu nilai dari sudut tersebut berapa. Semisal sudut 30 derajat, kita sudah tahu kan nilainya itu berapa. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan sudut istimewa, berarti kita harus menggunakan kalkulator dulu untuk mencari nilai tersebut. Nah, dari sini kan kita harus mencari sudut yang bukan sudut istimewa dan kita pecahkan menjadi sudut istimewa. Berarti kemungkinan besar rumus tersebut hanya bisa berlaku untuk sudut istimewa. Kepada Yesi, apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Kepada yang lainnya, apakah masih ada yang kurang jelas tentang contoh soal yang dikerjakan oleh Anggraini? Sudah paham, Bu. Nah, baiklah, jika sudah paham. Baiklah anak-anak, inilah penjelasan Ibu tentang materi jumlah dan sudut pada hari ini. Nah, Ibu akan memberikan PR untuk kalian. Kalian tolong kerjakan soal nomor 2 dan 3 pada halaman 105. Itu dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baiklah anak-anak, sekian pertemuan Ibu pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas tentang yang Ibu jelaskan, bisa kalian tanyakan pada pertemuan minggu depan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.